Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Pemetaan Hutan dan Sistem Informasi Geografi. Kali ini kita akan membahas bab tentang bagaimana pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam bidang kehutanan sebenarnya. Jadi dalam hari ini, dalam bahan ini saya akan coba sampaikan sedikit sekali ya tentang bagaimana Inderaja dan sistem informasi geografis itu digabung dalam analisis hidrologi. Capaian pembelajaran dalam kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai keterkaitan antara penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, mungkin saya akan coba bahas sedikit ya mengenai penginderaan jauh, walaupun ini sebenarnya kelasnya ada sendiri ya, dan saya sangat berharap saudara-saudara yang ikut di kelas ini, karena ini kelas wajib, juga mengambil kelas penginderaan jauh, karena penginderaan jauh itu sangat penting ya ketika kita bicara mengenai pemetaan. Jadi ini juga ada ilmunya sendiri dan juga sangat berkembang sampai sekarang. Nah, kita bicara dulu penginderaan jauh secara definisi ya. Jadi penginderaan jauh definisinya adalah pengumpulan dan interpretasi informasi tentang suatu objek berdasarkan besaran energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek tersebut ya. Jadi kalau kita bicara mengenai energi elektromagnetik, sebenarnya banyak sekali ya. Energi elektromagnetik itu artinya energi yang merambat melalui media udara ya. Jadi kalau kita dengar suara, itu juga energi elektromagnetik. Kalau kita melihat cahaya, itu energi elektromagnetik. Jadi lebih pada energi yang menjalar melewati udara. Ya. Nah, objek dapat dikenali ya dari energi elektromagnetik tersebut. Misalnya mata kita ya mengenali energi tersebut dengan melihat ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekarang di depan komputer melihat saya, misalnya itu berarti energi elektromagnetik dari komputer yang dipancarkan komputer itu diterima oleh mata, sehingga mata dapat menganalisis, oh ini adalah gambar saya ya. Juga sama dengan kamera misalnya. Jadi kamera ini juga menangkap cahaya ya yang sifatnya energi elektromagnetik yang kemudian memprosesnya ke dalam film ya atau gambar digital. Nah, gambar digital inilah yang disebut hasil dari hasil dari pencitraan energi elektromagnetik. Nah, kemudian juga oleh pesawat ya, oleh telinga. Jadi telinga itu juga menerima getaran ya, getaran atau suara itu juga merupakan energi yang merambat melalui media udara sehingga bisa terdengar ya. Itu juga sebenarnya kita sudah melakukan penginderaan secara jauh ya, karena kita tidak melakukan menyentuh sebuah benda secara langsung ya. Jadi itu sebenarnya pengertian utama dari penginderaan jauh. Bisa juga alat seperti binokuler ya yang kita gunakan untuk misalnya melakukan birdwatching misalnya. Nah, hasil dari birdwatching atau proses birdwatching sebenarnya dapat kita sebut juga sebagai sebuah proses penginderaan jauh. Tapi banyak orang menganggap penginderaan jauh itu ya terkait sama pemotoan udara, misalnya ya foto udara dan juga citra satelit ya seperti gambar yang paling kanan. Jadi itu tidak salah, tapi juga sebenarnya tidak menyeluruh ya. Jadi proses penginderaan jauh itu intinya pengumpulan dan interpretasi informasi tentang sebuah objek ya berdasarkan besaran energi elektromagnetik. Jadi walaupun demikian ya banyak orang menganggap foto udara ya dan citra satelit itu yang menjadi dasar atau menjadi bahan kajian utama dalam penginderaan jauh. Nah, dalam penginderaan jauh itu kita diminta ya untuk melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sebuah gambar ya biasanya. Nah, yang pada dasarnya sebenarnya berbasis pada fakta objek yang berbeda memiliki respon yang unik
terhadap gelombang elektromagnetik ya. Jadi respon yang unik itu artinya kalau kita lihat daun ya yang berwarna hijau, itu sebenarnya respon dia memantulkan cahaya dari matahari ya, yang kemudian pantulannya diterima oleh mata kita. Juga saat kita melihat jalan misalnya aspal ya, nah di situ juga ada cahaya matahari yang diserap dia kemudian dipantulkan gitu. Jadi kita menginterpretasi bahwa ini adalah aspal ya. Kemudian juga sama dengan air. Nah, respon yang berbeda tersebut bisa kita petakan ya. Jadi misalnya pada konifer itu pada gelombang biru ya. Pada gelombang biru di sini di kiri itu rendah, kemudian pada gelombang hijau itu dia tinggi, kuning dia turun lagi dan merah dia turun. Jadi yang menonjol di sini pada warna konifer, hutan konifer itu warna hijaunya. Juga di sini kita lihat aspal ya, aspal warnanya hitam. Nah, di sini pada gelombang biru dia sedikit, hijau sedikit, kuning sedikit dan merah juga sedikit ya. Jadi kita bisa lihat dia lebih datar karakteristiknya. Kemudian air kita bisa lihat pada gelombang biru dia itu tinggi, kemudian pada gelombang hijau dia turun, sampai pada gelombang merah dia turun sekali. Nah, inilah yang kita sebut karakteristik setiap objek ya. Jadi kita bisa mengenali benda karena setiap benda itu memiliki respon yang unik ya. Respon yang unik ketika dia memantulkan cahaya yang asal energinya dari matahari. Gitu. Jadi dengan respon yang unik itu kita memungkinkan kita untuk membedakan satu objek dari objek yang lain secara visual. Baik, ini tadi pengertian ya. Sekarang ada dua jenis sistem besar dalam penginderaan jauh. Yang disebut sebagai sistem pasif dan yang kedua disebut sistem aktif. Ini bukan pasif dan pasif ya, mohon maaf, tapi pasif dan aktif. Ini juga tertukar ya, jadi yang nomor satu itu harusnya pasif ya. Jadi sistem pasif yang nomor satu itu terdiri dari misalnya foto udara ya, ini bukan aktif tapi pasif ya. Kemudian juga ada citra satelit ya, misalnya yang biasa kita dengar ada satelit Landsat, ada satelit Spot, ada GeoEye, ada IKONOS misalnya, ada MODIS ya. Dan ada yang kedua adalah sistem aktif yang nomor 2 nih. Jadi sistem aktif adalah sebuah sistem penginderaan jauh di mana dia memancarkan energi dari sistemnya sendiri ya. Kalau aktif itu dia pasif itu dia menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama yang kemudian mengenai sebuah objek dan objek memantulkan cahaya matahari tersebut yang kemudian energinya diserap oleh sensor. Sedangkan kalau aktif artinya si alat ya itu memancarkan energi sendiri, kemudian mengenai sebuah benda, kemudian dipantulkan dan balik ya, dimana backscatter atau getaran balik inilah yang kemudian diterima oleh sensor, dimana nanti ujung-ujungnya kita bisa melakukan identifikasi terhadap hasil dari energi yang sudah terpantul tersebut ya. Ya lagi mohon maaf nih terbalik antara 1 dan 2 ya, pasif yang di kiri atau yang nomor 1, aktif yang di kanan. Nah kemudian apa saja yang termasuk sensor aktif? Tentu saja ini sudah biasa kita dengar ya, radar ya. Radar itu merupakan sensor aktif. Jadi radar singkatan dari Radio Detection and Ranging ya. Jadi radar ini ada pada satelit, misalnya satelit RadarSat, ada juga Pulsar ya, ALOS. Ada juga sekarang pada satelit Sentinel ya, Sentinel-1 gitu radar. Sedangkan Sentinel-2 itu adalah sensor pasif ya. Jadi Sentinel itu cukup cukup komprehensif di mana dia membawa dua jenis satelit ya, dua jenis sensor, yang pertama sensor aktif dan kedua sensor pasif. Nah, selain radar ada juga yang disebut LiDAR ya. LiDAR itu adalah sistem baru sekarang ya, ini masih relatif mahal ya. LiDAR singkatan dari Laser Imaging Detection and Ranging. Jadi
LiDAR ada yang free, zaman dulu ada namanya GLASS ya. Di satelit yang digunakan khusus untuk mengumpulkan data dari LiDAR atau data titik-titik LiDAR. Kemudian juga yang kedua, komersial LiDAR. Komersial LiDAR ini biasanya ada vendornya sendiri, ada perusahaan sendiri yang melakukan foto atau kegiatan pengambilan data LiDAR. Ya, biasanya menggunakan pesawat ya. Dan ini relatif mahal, biasanya per kilometer square berapa gitu ya. Jadi LiDAR ini masih teknologi baru dan relatif lebih mahal daripada teknologi lain. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi sesuatu. Sedangkan kalau sistem informasi geografis, ini kita ulang lagi, jadi sistem informasi geografis itu intinya adalah dia gudang ya. Jadi sebuah sistem yang bisa mengumpulkan data yang banyak sekali, kemudian kita bisa mengartikannya dalam sebuah proses analisis dan berhubungan dengan geografi. Jadi artinya sistem informasi geografis ini dia lebih ke warehouse, gudang ya, gudang data gitu. Nah, penginderaan jauh itu data yang harus dianalisis. Jadi harus diinterpretasi. Hasil dari interpretasi masuk ke SIG gitu ya. Jadi penginderaan jauh itu gunanya mengupdate secara cepat. Sedangkan sistem informasi geografis dia merupakan gudang. Jadi kumpulan data yang dia kumpulkan terus gitu ya. Yang dikumpulkan secara rapih gitu. Nah, makanya ketika kita bicara SIG dan Inderaja itu seperti dua sisi mata uang ya. Kalau kita mempelajari SIG saja tidak mempelajari Inderaja, itu kita tidak seimbang. Karena sebenarnya kalau kita belajar SIG harus belajar juga Inderaja. Ini saya skip karena pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Termasuk ini juga, jadi sistem informasi geografis ada data spasial, ada atribut ya. Jadi dengan konsep ini, warehouse atau markas data atau database itu bisa kita bangun. Nah, ini yang saya sebut tadi, bagaimana GIS dan Inderaja itu seperti dua sisi mata uang. Jadi Inderaja sebagai sistem deteksi dan data developer ya, bagaimana data baru itu bisa langsung di-update gitu ya. Bagaimana data itu bisa semakin baru. Dan di sini ada GIS. GIS itu sebagai gudangnya ya. Jadi data-data lama bukannya tidak perlu, tetap perlu ya. Kalau kita mau ke depan, kita tidak lihat ke belakang ya. Kita harus tahu nih, kalau kita mau jadi orang berhasil, katanya jangan lupa sejarah kita ya. Atau negara yang besar itu negara yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Artinya apa? Kalau kita mau jadi negara besar, ya jangan lupa histori kita gitu ya. Jadi sejarah kita itu harus kita tetap kita taruh juga ya, datanya. Nah, GIS ini dia bisa menaruh atau mengumpulkan data-data yang lama ya, kemudian distandarisasi, kemudian di-update dengan data baru yang bisa dihasilkan dari Inderaja ya. Jadi saya bisa bilang bahwa Inderaja dan GIS ini dua sisi mata uang dan ini masih sangat dibutuhkan ya sampai sekarang. Jadi sekali lagi, kalau misal ini karena kuliahnya mungkin yang bisa dibilang terakhir ya, terakhir dalam artian bab yang terakhir, maka Inderaja ini memang tidak terlalu banyak dibahas dalam mata kuliah ini. Dia ada di mata kuliah khusus penginderaan jauh. Jadi kalau misalnya saudara-saudara ingin mempelajari pemetaan dan SIG lebih dalam, saya anjurkan untuk mengambil mata kuliah penginderaan jauh. Nah, ini salah satu, salah satu ya, pemanfaatan dua teknologi ini, teknologi penginderaan jauh dan teknologi sistem informasi geografis untuk analisis hidrologi ya. Saya ambil contoh karena sebenarnya banyak sekali ya dalam kehutanan yang bisa kita manfaatkan dari SIG, bisa untuk satwa liar ya, bisa untuk hidrologi, bisa untuk juga konservasi lainnya, bisa juga untuk manajemen hutan, bisa juga untuk misalnya budidaya hutan ya, kita bisa petakan di mana ini pohon inti dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali
aplikasi di kehutanan yang menggunakan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Tapi pada kesempatan ini saya akan sampaikan 3 contoh saja yang menggunakan 3 contoh analisis GIS dan Inderaja untuk analisis hidrologi ya. Misalnya pada yang nomor 1 itu biasanya kita memerlukan karakteristik das ya. Jadi kita gambarkan das itu kan bentuknya seperti ini ya, seperti ada inletnya ya, biasanya tuh di hulu, ada outletnya ya, biasanya di hilir. Nah, setiap das itu punya karakteristik sendiri. Bisa dia curam dasnya ya, atau bisa juga landai, bisa juga dia memang langsung ke laut cepat, atau bisa juga merupakan daerah aliran sungai yang sangat besar gitu. Nah, ini memerlukan pengelolaan sendiri dan memerlukan data untuk bisa memanfaatkannya atau mengelolanya secara baik. Makanya untuk mengelola sebuah das itu kita harus tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi akan sangat baik sekali kalau kita mengelola das itu kita punya database-nya ya. Dari mulai tutupan lahannya, sungainya, konturnya, kemudian juga orang-orang di dalamnya, apakah ada kota di dalamnya, apakah ada perkebunan, apakah ada APH, HTI, dan seterusnya. Jadi sebuah karakteristik das itu memiliki data yang penunjang yang banyak gitu. Jadi artinya dengan GIS dan Inderaja kita bisa melakukan pengumpulan data dan juga update-nya secara cepat. Nah, yang kedua, kita dari sini ya, dari nomor 1 kita bisa menduga erosi juga ya. Nah, metode yang dipakai biasanya Universal Soil Loss Equation. Nah, ini sebenarnya gambarnya tidak terlalu bagus ya di sini yang nomor 2. Tapi intinya yang biru itu, yang hijau ini adalah daerah yang agak tidak baik erosinya ya, yang hijau, dan yang kuning ini masih bisa baik gitu ya. Jadi dengan model statis kita bisa gambarkan sebuah erosi itu seperti apa ya. Jadi dengan analisis yang saya sebutkan di bagian sebelumnya yang disebut overlay analysis atau multi-layer analisis ya, ini kita bisa buat peta-peta turunan seperti ini. Nah, yang lain ini yang kita sebut sebagai model dinamis ya. Jadi bagaimana misalnya banjir itu kita bisa modelkan ya. Jadi yang paling terkenal sebenarnya yang paling kanan di kanan bawah ya, pemodelan menggunakan HEC-RAS 2D ya. Jadi atau RAS Mapper. Di sini kita bisa modelkan seberapa jauh, seberapa besar banjirnya dan seberapa cepat banjirnya. Misalnya kalau sebuah parameter kita banyakkan atau sedikitkan ya, misalnya hujannya tambah banyak atau ada sumbatan di sini di sana gitu ya. Itu dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melakukan pemodelan secara dinamis ya. Jadi misalnya kalau hujannya besar, berapa cepat air itu mencapai kota A gitu ya. Berapa cepat misalnya kota Bandar Lampung terendam kalau misalnya Tahura itu semuanya gundul misalnya. Nah, itu yang model-model seperti itu bisa kita modelkan dengan menggunakan HEC-RAS ini. Tentu saja itu contoh saja ya, bisa juga misalnya dam ya. Kalau dam misalnya yang baru Wais Kampung itu bocor atau jebol ya, seberapa cepat Wais Kampung itu bisa berakibat pada kota Pringsewu misalnya, itu bisa kita modelkan ya. Jadi ini contoh-contoh modeling dengan menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Jadi mungkin ini contoh saja ya, jadi silakan mencari lebih banyak lagi model-model yang lain. Di kuliah ini saya coba menyampaikan bahwa dengan Inderaja dan SIG itu dua powerful tool ya, dua alat yang powerful yang kita bisa gunakan dalam model-model di kehutanan yang sangat baik apabila kalian bisa pelajari dan juga aplikasikan ya dalam apapun, bisa dalam proyek kalian atau dalam penelitian juga atau dalam kegiatan lain setelah kalian lulus. Jadi mungkin dari saya itu saja yang bisa disampaikan dalam bagian ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Jadi mohon maaf kalau misalnya belum terlalu jelas. Kalau misalnya belum terlalu jelas, silahkan mencari bagian lain yang juga banyak ya di internet. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.